Welcome back di segmen Fundit Fundamental Pandit CNBC Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susi Setiawati. Seperti biasanya pada sore hari kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten di sektor consumer goods, yakni PT Mayora Indah Tbk atau dengan kode emiten MYOR Mayor yang telah listing di Bursa Efek Indonesia sejak Juli 1990 dengan harga IPO di saat itu adalah sebesar Rp9.300 per lembar saham. Namun sebelum membahasnya lebih lanjut, kita cek dulu nih pada perdagangan hari ini Mayora masih bergerak di harga berapa. Ya, untuk Mayora sendiri hari ini menguat di 0,75% atau naik sekitar 20 poin di level Rp2.670 per lembar saham. Lalu seperti apa sih bisnis dari Mayora? Ya, untuk bisnisnya sendiri bisa dilihat di samping saya. Jadi ada pembuatan makanan, kemudian permen, dan juga biskuit. Dan untuk perseroan sendiri ini sudah beroperasi sejak 1978. Dan untuk penjualannya sendiri berada di pasar domestik dan juga pasar internasional. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melihat produk apa saja yang dijual oleh Mayora. Ya, untuk di samping saya jadi ada dibagi menjadi 6 divisi. Untuk yang pertama ada biskuit ya. Jadi ada produk biskuit kalau biasanya teman-teman nih cemilan seperti batter yang di luarnya ada coklat, kemudian ada biskuit Roma, ada sari gandum dan juga lainnya. Dan yang kedua ini ada kembang gulai, yaitu di mana ada permen seperti kopiko, kemudian ada yang manis-manis seperti kis dan juga yang biasanya yang asam-asam ini ada tamarin. Dan kemudian juga ada wafer, kalau kita bisa lihat di sini ada produk Beng Beng yang biasa di mana juga menjadi cemilan, seperti juga ada Beng Beng Share It, kemudian ada Astor, ada Roma Wafer Coklat hingga Super Keju dan juga lainnya. Dan yang keempat ini ada coklat, yaitu ada coklat batangan atau stick, yaitu coki-coki dan juga minuman seperti drink Beng Beng. Dan juga ada kopi, untuk merek kopinya sendiri Mayora memegang merek di Torabika, kemudian Kopiko dan juga Tora Cafe dan lainnya. Dan untuk makanan kesehatan biasanya nih untuk yang mengganjal perut di pagi hari nih, yaitu ada Energen, kemudian ada Energen Oat Milk dan juga Prima Cereal. Lalu bagaimana dengan kinerja dari laporan keuangan Mayora? Ya, bisa dilihat di samping saya ini adalah pertumbuhan laba dari Mayora. Kalau kita lihat secara laba bersih tahun berjalan ini meningkat sekitar 130% ya. Dari 314 miliar menjadi 737 miliar rupiah. Jadi peningkatan laba kalau kita lihat ini berasal dari peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatannya sendiri dari 7,58 triliun rupiah menjadi 8,45 triliun rupiah. Nah, kalau kita lihat ke bawahnya, di laba kotornya juga meningkat nih dari 1,65 triliun menjadi 2,31 triliun rupiah. Jadi kalau misalkan dilihat di sini secara pendapatannya bukan hanya pendapatannya saja yang meningkat, tapi kalau kita lihat secara marginnya juga meningkat dari di kuartal 1 menjadi 27%, di mana di kuartal 1 2022 hanya sekitar 21% saja. Yang menandakan bahwa Mayora sendiri melakukan efisiensi biaya pada beban pokok pendapatannya sehingga marginnya di kuartal 1 2023 ini meningkat cukup signifikan. Dan kalau kita bergeser di sampingnya, ini adalah rincian penjualan dari Mayora. Jadi tadi di mana ada lokal dan juga ekspor. Jadi untuk lokalnya sendiri ini berkontribusi sekitar 61% dan ekspornya sekitar 39%. Jadi kalau kita lihat secara lokal per 31 Maret 2023 menyumbang sekitar 5,13 triliun, naik dari 4,69 triliun dan ekspornya sendiri 3,32 triliun, naik dari sebelumnya 2,93 triliun. Dan juga di sini returnya justru turun nih dari 45 miliar pada 2022 menjadi per 31 Maret 2023 hanya 1,6 miliar saja. Jadi di mana retur penjualan ini adalah ketika Mayora atau penjual mengirimkan barang kepada pembeli, kemudian pembeli ini mengembalikan karena biasanya ada barang rusak ataupun ada barang yang salah. Dan di sini juga sudah diminimalisir ya, kalau kita lihat dari 45 miliar menjadi 1,6 miliar. Jadi di sini juga sudah ada efisiensi dari retur penjualan yang dilakukan oleh Mayora. Sehingga secara pendapatannya meningkat dari 7,5 triliun menjadi 8,45 triliun rupiah.
Nah, untuk di bawahnya di sini ada rincian apa saja yang biasanya dijual di dalam negeri atau di lokal dan juga maupun secara pasar global. Untuk di lokalnya sendiri, di mana untuk Mayora sendiri mendistribusikan kepada PT Inbisco Niagatama Semesta, kemudian juga ada Tirta Fresindo Jaya, dan ada Cipta Selera Semesta, ada Daily Food Sentosa Corpindo, dan Pascal Corpindo Semesta, serta Nutrindo Boga Rasa. Dan untuk ekspornya sendiri atau di pasar internasionalnya, di sini ada Mayora Food di Shanghai, kemudian juga ada Mayora Food di Vietnam atau Mayora Vietnam Company, kemudian ada Inbisco Thailand, ada Mayora Malaysia, kemudian ada Mayora India Private Limited, ada Mayora Food di Hong Kong dan juga di Shandong, dan Danish Specialty Food, serta Star Premium Trading and Marketing. Dan kita juga bisa mengintip bagaimana rasio keuangan dari Mayora. Ya, di samping saya ini adalah rasio keuangan dari Mayora. Kalau kita lihat secara gross profit marginnya sendiri, Mayora menghasilkan sekitar 27,40%. Jadi margin ini meningkat dibandingkan dengan kuartal 1 2022 yang hanya berkisar sekitar 21%. Nah, angka margin ini sudah cukup baik berada di level di atas 25%. Dan kalau kita lihat ke bawahnya, di sini ada net profit margin sekitar 8,60%. Jadi dalam menghasilkan laba bersih untuk Mayora sendiri juga sudah cukup baik, berada di atas 5%. Dan untuk return on equity-nya berada di 21,80%. Jadi angka dari ROE ini juga sudah cukup baik, yang menandakan bahwa dalam mengelola modal terhadap laba bersihnya ini sudah cukup efisien. Dan bergeser ke asetnya, di return on asetnya berada di 12,60%. Jadi dalam mengelola aset terhadap laba bersihnya juga sudah cukup efisien. Dan kalau kita lihat secara DER atau debt equity rasionya sendiri, untuk Mayora sendiri berada di bawah 100%, yaitu di 71,45%. Jadi angka ini cukup sehat ya, yang menandakan ketika DER berada di bawah 100% menandakan bahwa total modalnya jauh lebih besar dibandingkan total hutangnya. Kalau kita lihat pada laporan keuangan per 31 Maret 2023, di mana untuk total modal dari Mayora itu berkisar 13,3 triliun rupiah dan hutangnya berkisar 9,5 triliun rupiah. Sehingga dalam kemampuan membayar kewajiban terhadap modalnya ini sudah cukup baik. Dan kita bergeser ke kompetitornya. Di sini ada PT Garuda Food, Putra Putri Jaya Tbk atau dengan kode emitennya GOOD, kemudian ada Indofood CBP Sukses Makmur atau ICBP, dan juga Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF. Jadi kalau kita lihat secara price earning rasionya, di mana untuk sektor consumer goods bisa dibilang murah jika pernya di bawah 20. Jadi untuk Mayora sendiri sekarang sudah berada di harga wajarnya secara per, kemudian untuk goods sendiri sudah cukup mahal atau over value, dan ICBP serta Indofood Sukses Makmur bisa dibilang under value karena berada di bawah per 20. Dan bergeser ke marginnya, di sini untuk marginnya dari keempat emiten sudah cukup baik di atas 25%, untuk Mayora sendiri di 27%, GOOD di 26%, ICBP dan INDF berada di atas 30%. Dan dalam menghasilkan laba bersih, kalau kita lihat di sini Mayora masih cukup baik berada di atas 5% di 8,6%. Untuk GOOD sendiri di 5,08%, paling kecil dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Dan terbesar di sini ada ICBP di 20,66%, disusul dengan INDF di 12,60%. Nah, lalu seperti apa prospek bisnis dari Mayora? Jadi di mana untuk yang pertama nih kalau kita lihat, di mana Mayora ini akan membangun 2 pabrik baru yang ada di Balaraja dan juga Purwosari. Jadi di mana pembangunan pabriknya ini dengan investasi totalnya sekitar 3,7 triliun rupiah. Nah, jadi untuk pabrik baru ini berencana akan beroperasi di tahun 2024 nanti dengan kapasitas berkisar 200.000 ton per tahun. Dan di mana nanti produk barunya ini ada memproduksi biskuit dan juga wafer yang bisa meningkat sekitar 30%. Jadi untuk 2 pabrik ini nanti di mana akan berkontribusi sekitar 10% terhadap pendapatan perseroan. Dan yang kedua di sini Mayora juga menyiapkan CAPEX atau capital expenditure di tahun 2023 sebesar 2,1 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat untuk CAPEX-nya ini untuk project dan juga maintenance dari perseroan, dan per 31 Maret kemarin sudah menggunakannya sekitar 780 miliar rupiah. Yang dimana juga untuk menopang kinerja dari perseroan Mayora.
Dan kalau kita lihat secara grafik atau secara pergerakan harga sahamnya, untuk Mayora di sini untuk yang di garis biru, kalau kita lihat di sini menandakan bahwa Mayora sekarang masih berada di level uptrend ya atau kenaikan. Jadi secara major trend ini masih cukup naik. Nah, harga sahamnya ini naik sesuai dengan kinerja perseroan yang dimana tadi labanya meningkat sekitar 130% dan juga Mayora ini masih rajin membagikan dividen. Jadi di mana kalau kita lihat nanti untuk Mayora sendiri akan membagikan dividen di tahun ini sebesar Rp35 per lembar saham yang akan come date sekitar tanggal 21 Juni untuk pasar reguler dan juga negosiasi dan sekitar tanggal 23 Juni untuk pasar tunai. Nah, jadi kira-kira untuk Mayora ini masih layak dikoleksi atau tidak? Ya, kalau kita lihat tadi dari pergerakan harga sahamnya, Mayora masih berada di level uptrend, di mana kenaikan harga saham diiringi dengan kenaikan kinerjanya. Jadi kalau kinerjanya naik, otomatis harga sahamnya juga naik. Dan kalau kita lihat juga dalam menghasilkan margin dan juga net profit marginnya masih cukup baik ya. Dan kita melihat ekspansi bisnis di mana untuk Mayora sendiri akan membangun 2 pabrik baru nih yang akan berkontribusi sekitar 10% terhadap pendapatan perseroan. Hal ini akan menjadi hal yang cukup menarik untuk diminati para investor, di mana kita ketahui juga Mayor masih rajin membagikan dividen. Sehingga untuk Mayora Indah Tbk masih cukup layak dikoleksi di tahun ini, apalagi sektor consumer goods ini terbilang cukup prospeknya cukup baik di tahun ini hingga tahun 2024 menjelang pemilihan presiden. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen Fundit hari ini. Saya kembalikan ke Syafinas.